Shalom God Lovers, pagi hari ini mari mulai mengenal Bapa lebih lagi. Mari kita rasakan bahwa Tuhan Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
kami puji, yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kami naikkan syukur padamu, Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Salam, jumpa lagi kita di dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin berbagi bagi kita dari Markus pasal 4 ayat 35-41 mengenai hidup yang berharga. Di ayat 35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus Kristus berkata kepada mereka murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus Kristus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya menghadiri perjamuan makan, ya diundang makan, bahasa keren gala dinner. Kebetulan saya duduk di sebelah seorang tokoh yang cukup dikenal oleh publik di Jakarta, di Indonesia. Saya tahu ia dikenal luas dan dikagumi karena keberhasilan membangun kerajaan bisnisnya, konglomerasi perusahaan-perusahaan yang ada, dan juga kedermawanannya sehingga dia disebut sebagai salah satu filantropinya di Indonesia. Dalam ngobrol-ngobrol singkat saya dengan beliau berkata pada saya bahwa kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada pengobatan medis dan konseling dengan dokter. Dia berkata bahwa sehari lebih dari 30 obat dia minum. Jadi memang benar-benar bergantung kepada pengobatan medis. Tapi dia berkata begini, tetapi Yesus Kristus membuat saya memiliki alasan untuk terus hidup. Sejak saat itu, kata-kata beliau terus terpatri dalam ingatan saya bahwa setiap orang, saudara dan saya, baik yang sehat secara fisik maupun sehat secara jiwa atau yang tengah menderita secara fisik ataupun emosional, harus punya alasan untuk hidup. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, alasan kita hidup itu menjadi penting.
Jika kita menjalani hidup dengan sekedar melalui hari-hari seperti itu saja, kita akan memahami apa yang ditulis oleh Shakespeare, seorang penulis sastra yang sangat dikenal, yakni bahwa hidup kita sama dengan seorang idiot katanya, yang bicara dan suka meluapkan amarah tapi tidak berarti apa-apa. Hidup ini hanya lalu begitu saja seperti kata-kata yang tidak berarti. Di tengah-tengah kesibukan kita, kadang-kadang kita menyadari bahwa hidup tanpa iman kepada Kristus membuat kita tidak mempunyai tujuan abadi untuk hal-hal yang kita kerjakan. Padahal di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam kesibukan kita itu, kita seringkali dibutakan pada kenyataan bahwa semua yang kita lakukan tidak berarti kecuali kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini yang menjadi perenungan kita adalah seperti itu juga kesaksian hidup kita. Sudahkah saudara merasakan bahwa hidup ini benar-benar berharga dalam Yesus Kristus? Kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 40 dikatakan, "Mengapa kamu begitu takut?" kata Tuhan Yesus. "Mengapa kamu tidak percaya?" Hidup bagi Yesus Kristus adalah sebenarnya alasan yang terbaik bagi kita untuk hidup. Apapun yang kau alami saat ini, apapun yang kau hadapi saat ini, teruslah bertahan dan ingatlah, kita hidup karena Yesus, karena ada harapan di dalam Yesus Kristus. Ini alasan satu-satunya mengapa kita terus bertahan hidup. Tekanan, intimidasi, masalah, persoalan, sakit, penyakit, jangan jadikan itu alasanmu untuk meninggalkan dunia ini. Tapi bertahanlah terus. Karena di dalam Yesus selalu ada damai sejahtera, selalu ada berkat, selalu ada kemenangan. Ini yang menjadi alasan bagi kita untuk hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan ini, diingatkan kembali untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, tapi kami percaya saja kepada setiap perkataan dan ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Karena inilah satu-satunya alasan bagi kami untuk hidup. Terima kasih untuk renungan ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi God Lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada handai tolan, sahabat, kerabat dimanapun mereka berada, agar mereka juga diberkati dan menerima berkat yang sama seperti yang saudara Bapak Ibu terima. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.